Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu ya. Saya ingin bertanya, apakah kawan-kawan pernah mendengar istilah good attitude? Yuk, mari simak video berikut. Mari kita belajar tentang apa itu good attitude. Itu adalah sikap yang harus wajib dimiliki anak-anak sejak dini. Let's go! Oke adik-adik, kita masuk ke videonya. Good attitude pada anak sangat penting ditanamkan sejak dini. Proses pembiasaan ini pada dasarnya adalah pembelajaran. Awalnya mungkin adik-adik akan menolak atau terpaksa. Namun, seiring berjalannya waktu, adik-adik akan paham dan setelah dewasa akan mengerti tujuan baik dari apa yang selama ini dilakukan. Selain menanamkan nilai-nilai religius sebagai pondasi pembentukan karakter yang baik pada anak, ada beberapa attitude dasar yang penting dilatih pada adik-adik. Apa saja? Berikut kami akan mengulas untuk Anda. Oke, sebelum masuk ke videonya, saya akan perkenalkan terlebih dahulu. Nama saya adalah Anugrah Putra Bagaskara, ya. Bisa dipanggil Bagas. Oke. Di sini ada 12 contoh good attitude yang bagus. Yang pertama, ada sikap jujur. Yang kedua ada permisi, maaf, dan terima kasih. Dan ketiga, berani meminta maaf. Yang keempat, meminta izin sebelum mengambil sesuatu. Yang kelima, menghormati orang yang lebih tua. Yang keenam, tidak mengejek orang lain. Yang ketujuh, selalu mengusahakan apa yang orang tua perintah. Yang kedelapan, belajar menepati janji. Yang kesembilan, berani mengatakan apa yang dirasakan. Yang kesepuluh, beribadah. Yang kesebelas, berkata lemah lembut. Yang ke-12, menghargai sesuatu. Ya, kita langsung saja. Yang pertama, ada sikap jujur. Pada dasarnya, anak-anak tidak mengerti apa itu bohong. Pribadi yang polos dan melihat sesuatu apa adanya. Sikap bohong biasanya akan muncul karena contoh lingkungan. Selain itu, kondisi takut, tertekan, dan sejenisnya akan membuat adik-adik akhirnya berbohong. Menanamkan sikap jujur pada anak-anak sangat penting, sebab inilah salah satu mata uang kehidupan yang berlaku di mana-mana. Tanamkan sikap jujur pada anak dan memberikan ruang pada anak untuk mengungkapkan apa yang ada di hatinya. Bebaskan dari tekanan atau resiko ketakutan. Ya. Yang selanjutnya ada permisi, maaf, dan terima kasih. Cara mendidik anak-anak paling dasar adalah menanamkan untuk selalu mengungkapkan 3 hal, yakni kata permisi, maaf, dan terima kasih. Kata permisi sebagai bentuk adab dalam melakukan sesuatu di hadapan orang lain. Kata maaf pun perlu ditanamkan tidak hanya ketika melakukan kesalahan, tetapi lebih ke adab ucapan sebelum melakukan sesuatu. Mengungkapkan sesuatu hal yang salah atau tidak sesuai. Sedangkan kata terima kasih menjadi bentuk penghargaan atas perbuatan baik orang lain. Yang selanjutnya, berani meminta maaf. Berkata maaf tak selalu bermakna berminta maaf dalam pengertian yang lebih dalam. Hal yang penting ditanamkan pada anak-anak adalah mengajarkan anak untuk memahami kesalahan orang lain, menerima apa yang menjadi kekurangan dari kesalahan tersebut, mengajak anak-anak untuk melupakan kesalahan orang lain. Tanamkan pada dasarnya tak ada orang jahat. Yang ada hanyalah keinginan untuk melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan kondisi. Ya. Yang keempat, meminta izin sebelum mengambil sesuatu. Memaklumi kondisi anak-anak saat mengambil sesuatu yang bukan miliknya tanpa izin adalah yang salah. Ya. Jadi itu adalah perbuatan yang salah. Orang tua perlu hadir dalam menanamkan kebiasaan meminta izin lebih sebelum mengambil atau meminjam apa yang bukan menjadi miliknya. Tanamkan adab meminta izin terlebih dahulu. Jangan mengambil apapun yang bukan hak miliknya tanpa izin. Ya adik-adik, jadi kalau bukan milikmu, jangan diambil. Itu tidak baik. Oke, lanjut yang kelima. Menghormati orang yang lebih tua.
Sikap hormat kepada orang tua sangat penting ditanamkan kepada anak-anak sejak dini. Walaupun usia anak-anak, jangan memberi pemakluman dengan kata-kata yang kasar atau sikap yang tidak baik terhadap orang yang lebih tua. Ini adalah bagian dari adab. Sikap menghormati orang yang lebih tua nantinya akan berkembang menjadi sikap menghormati orang yang baru ditemui. Hal ini akan tumbuh dalam diri anak-anak seiring berjalannya waktu. Yang keenam, tidak mengejek orang lain. Siapa di sini yang sering mengejek orang lain? Itu adalah sikap yang kurang baik, ya. Usia anak-anak seringkali menimbulkan interaksi yang beragam antar seksama. Sebagian anak-anak berkelahi memiliki kebiasaan mengejek-ejek teman-temannya, bukan ejekan pada saat pertengkaran terjadi. Sebagian anak bahkan sudah terbiasa melakukan perundingan atau bullying pada anak lainnya. Jika menjumpai hal ini, sebaiknya segera tegur dan katakanlah itu tidak baik, ya adik-adik. Katakanlah bagaimana seandainya ejekan itu terjadi pada dirinya. Tentu saja perasaan akan sedih, marah, dan kecewa, ya adik-adik. Jadi kalau ada orang lain kita ejek, nanti perasaan mereka akan sedih, marah, dan kecewa. Oke, yang ketujuh, selalu mengusahakan apa yang orang tua perintah. Memiliki anak yang taat kepada orang tua bukan hanya harapan dan sesuatu yang terjadi secara tiba-tiba. Orang tua pun perlu mengusahakan dengan segala kemampuan. Ya, jadi adik-adik tidak boleh mengeluh jika orang tua memberikan perintah. Ya, jadi selalu mengusahakan apa yang orang tua perintah. Oke, lanjut ke nomor 8. Belajar menepati janji. Perkembangan anak terus terjadi seiring usia bertambah. Jadi, mengajarkan adik-adik untuk menepati janjinya adalah hal yang juga penting. Cara ini sebenarnya mudah jika orang tua memberikan contoh yang baik. Masalahnya terkadang orang tua lebih banyak menuntut anak menepati janjinya, tetapi orang tua sendiri sering lalai. Janji memberikan hadiah, mengajak jalan-jalan, melakukan sesuatu yang terkadang anak-anak akan selalu jadi ingatan. Jika anak enggan menepati janjinya, bisa jadi memang ada kesalahan dari orang tertentu. Ya adik-adik, jadi kalau adik-adik sudah janji itu wajib ditepati, tidak boleh tidak ditepati, ya. Kalau tidak ditepati itu adalah sikap yang kurang baik. Oke, lanjut ke nomor 9. Berani mengatakan apa yang dirasakan. Tentang apa yang jadi pikiran, kegelisahan, pertanyaan, atau apapun itu di dalam diri adik-adik, adik-adik harus berani untuk mengungkapkannya. Keberanian ini untuk mengungkapkan bukan hanya berpengaruh pada pola komunikasi yang baik, tetapi juga aspek psikologi adik-adik. Oke, lanjut lagi ke nomor 10. Beribadah. Ya adik-adik, mengajarkan adik-adik untuk beribadah sejak dini adalah bagian dari karakter yang sangat penting. Betapa banyaknya anak-anak yang akhirnya enggan melakukan ibadah hanya karena tidak ada pembiasaan sejak dini. Konsep bagaimana membiasakan beribadah pada adik-adik sudah jelas dalam ajaran agama, ya. Maka sebagai bagian dari attitude yang baik, adik-adik perlu ditanamkan apa itu pengertian ibadah, membiasakan adik-adik untuk melakukan ibadah sesuai ajaran agama. Lanjut ke nomor yang 11. Berkata lemah lembut. Arahkan adik-adik untuk bisa memilih kata-kata yang tepat, tidak kasar, dan terbaik. Pengaruh lingkungan terkadang membuat adik-adik memiliki kosakata yang kasar, yang tak pantas. Jika hal itu Anda dengar dari mulut adik-adik, maka segera mungkin untuk menegurnya. Ya, kata-kata yang kasar itu tidak baik, ya. Jadi adik-adik perlu memilih kata-kata yang bagus, yang lemah lembut,
ya. Itu adalah contoh kepada anak-anak memiliki pribadi yang baik. Yang terakhir, menghargai sesuatu. Pengetahuan adik-adik yang terus meningkat mungkin saja akan melahirkan berbagai prestasi dan capaian anak-anak. Jangan ragu untuk memberikan apresiasi terhadap capaian tersebut. Inilah cara adik-adik mengajarkan untuk bisa menghargai sesuatu, termasuk menghargai saat mendapatkan pemberian dari orang lain ataupun dari keluarga sendiri. Ya, mungkin itu tadi 12 good attitude yang mungkin mana bisa diterapkan adik-adik di lingkungan sekitar. Ya, itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Saya harap adik-adik bisa menerapkannya di kehidupan sehari-hari. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.